السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المتقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban salat Jumaat secara berjamaah untuk mendengarkan isi khutbah, tausiah, peringatan kepada sekalian kita yang hadir, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Quran: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa mengikuti beliau dalam kehidupan dunia sehingga bisa berjumpa di akhirat nanti. Hadirin sidang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Fatir ayat 5 Allah berfirman: Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar adanya. Apa yang Allah janjikan itu pasti. Allah menjanjikan bahawa setiap yang hidup di dunia akan mati, dan itu pasti terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka dari itu, janganlah kalian disibukkan oleh dunia. Janganlah kalian ditipu oleh dunia. Apapun bentuk keindahan dunia, apakah yang menggoda kita itu dalam bentuk keluarga, ataukah dalam bentuk harta, atau dalam bentuk pekerjaan, janganlah semua itu melalaikan kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh harta kalian, oleh anak-anak kalian daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surah Al-Munafiqun itu Allah mengatakan la tulhikum, jangan kalian dilalaikan, disibukkan sehingga lupa kepada Allah. Maka dalam surah Fatir ini
Allah mengatakan, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Jangan kamu tertipu lebih tinggi lagi di atasnya, di atas lalai. Kalau kita manusia biasanya lupa, biasanya lalai, baik karena kesibukan kita, maka ketika Allah mengatakan fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Dalam surah Al-Infitar Allah mengatakan, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kalian tertipu daripada kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang membuat kalian tertipu sehingga kalian lupa kepada Allah? Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa dia itu yang menghalangi kalian? Maka Allah tanya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan janganlah kalian tertipu oleh yang sangat pandai menipu. Dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan bahawa maksud daripada al-gharur, yang paling pandai menipu itu adalah syaitan. Sesuai dengan ayat berikutnya, pada ayat ke-6 Allah mengatakan, innasyaitana lakum aduwwu. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikanlah dia sebagai musuhmu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita sering diingatkan oleh hal-hal yang demikian. Ada satu kasus, satu kampung mengajukan bantuan kepada salah seorang anggota dewan, karena merasa orang-orang yang mengajukan ini dekat dengan anggota dewan ini. Lalu kemudian setelah pengajuan itu ternyata tidak berhasil. Lalu kemudian orang yang mengajukan ini duduk bermusyawarah dengan beberapa anggota masyarakat yang lain, di antara perangkat juga. Lalu orang ini mengatakan, kamu tahu enggak kenapa itu tidak bisa dapat bantuan? Tahu enggak kamu kenapa tidak dapat seperti itu? Si fulan itu, anggota dewan itu, orang tuanya dulu pernah mengatakan bahawa karena dia mendapatkan satu hal yang tidak baik di kampung ini, mungkin dia ada satu yang diabaikan, dia merasa tidak akan peduli dengan kampung ini. Maka diingatkan, jangan pernah berharap kepada si fulan itu yang sudah jadi anggota dewan itu. Kenapa? Karena orang tuanya dulu pernah mengatakan. Nanti kalian lihat satu saat nanti, dia tidak akan peduli kampung kita. Kenapa? Dia ada masalah dulu orang tuanya. Hadirin yang berbahagia, diingatkan. Mungkin ada banyak kasus yang seperti ini, diingatkan pada satu masalah dulu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang syaitan. Syaitan dia pernah bersumpah di hadapan Allah bahawa dia akan menggoda anak cucu Adam. Dan itu pasti. Kalau yang tadi itu boleh dibuktikan dengan cara yang lain. Orang yang mengajukan bantuan tadi mengatakan, oh tidak, itu kasus yang berbeda. Orang tua dia punya masalah dulu dengan kampung ini, bukan dengan saya. Saya tidak punya masalah dengan anggota ini. Dibuktikan. Besoknya dibuktikan bahwa itu memang tidak ada masalah apa-apa. Apa yang diinginkan dapat. Dipanggil datang dia. Apa yang diminta diberikan. Oh ternyata tidak benar. Dulu masalah orang tua dulu tidak diturunkan kepada anak sekarang. Tapi tidak dengan syaitan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau syaitan itu pasti, maka Allah mengatakan innasyaitana lakum aduwwun. Syaitan itu adalah musuh kalian. Kenapa Allah mengatakan musuh kalian? Karena dia sudah berjanji kepada Allah bahwa dia akan menggoda anak Adam dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka berada, kapanpun akan digoda. Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, syaitan akan datang dalam berbagai bentuk. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW menyampaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan bahawa
Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna arsya iblis 'alal bahr, sesungguhnya arasy iblis itu berada di laut. Tempat tinggalnya, kerajaannya iblis itu di laut, di tengah laut dia. Maka dalam surah Al-Anbiya Allah menceritakan tentang jin yang dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman tenteranya itu adalah manusia, binatang, bahkan angin dan jin. Allah berikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka salah satu di antara kekuasaan jin itu yang saat itu ada dua ahli yang paling terkenal waktu itu jin pada masa Nabi Sulaiman. Yang pertama ahli bangunan, arsitektur, kemampuan dalam bidang bangunan. Yang kedua ahli penyelam, menyelam laut. Jadi jin itu paling hebat. Maka Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu mampu untuk mendapatkan apapun yang ada di laut, termasuk berbicara dengan ikan dan seterusnya. Karena memang dalam sekejap saja jin itu mampu menyelam dalam laut dan memberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau kita umpamakan, kalau kemarin beberapa bulan yang lalu terjadi tenggelamnya kapal selam kita, mungkin kalau pada masa Nabi Sulaiman itu sekejap saja, tidak perlu bantuan luar negeri, tidak perlu mana-mana orang, diangkat sekejap saja kapal selam itu bisa berada di daratan. Begitulah kira-kira. Hadirin yang berbahagia, maka Rasulullah mengatakan, inna arsya iblis 'alal bahr, arasy iblis itu ada di laut, di atas laut arasnya dia. Fayab'atsu sarayahu fayaftinuna an-nas, maka dia kemudian mengirimkan utusannya, mengirimkan tentera-tenteranya untuk menggoda manusia, menyampaikan fitnah kepada manusia. Fa'a'zamahum 'indahu a'zamahum fitnatan, maka orang yang mendapatkan kehormatan paling hebat pada raja iblis itu adalah orang yang paling besar bisa menimbulkan fitnah di kalangan manusia. Ada iblis yang tugasnya menggoda suami istri, bagaimana menceraikan mereka. Ada iblis yang tugasnya menggoda antara pemimpin dengan rakyatnya, dibuat pemimpin tidak suka dengan rakyat. Ada iblis yang menggoda rakyatnya, terus menjelek-jelekkan pemimpinnya. Ada iblis yang menggoda bagaimana perempuan-perempuan itu membukakan badan mereka, tidak mau pakai hijab. Kalau keluar pakai lipstik tebal-tebal, nampakkan kemewahan. Kalau perlu foto, satu hari sekali pakai baju bagus, sekali foto. Satu hari bisa 1-3 kali foto. Satu kali foto bila bisa 5-6 foto. Cari yang terbaik, upload di Facebook, di mana-mana upload. Kalau perlu di YouTube, jangan lupa like, subscribe lagi. Itu iblis juga bekerja di situ, menggoda putri-putri kita, menampakkan aurat mereka di hadapan orang banyak. Ada iblis yang tugasnya membuat kekacauan. Ada kampung misalnya lagi damai-damai, dibuat kekacauan di sana. Lalu siapa iblis yang paling hebat, yang mampu mengacaukan manusia? Dialah yang mendapatkan kesempatan terbaik dalam sisi iblis. Bahasa kita mengatakan iblis itu memberikan apresiasi. Mana tentera-tentera iblis yang mampu membuat fitnah dalam masyarakat paling hebat, dia itu akan diberikan apresiasi yang terbaik. Di mana ketika masih ada kampung yang masih damai saja, dibuat bagaimana muncul kelompok-kelompok, bisa bertengkar. Tugas iblis seperti itu. Maka ketika Rasulullah mengatakan ini, sesungguhnya aras iblis itu ada di lautan. Ini sesuai dengan perkataan beliau dalam hadis yang lain, bahawa hendaklah kita semua ketika matahari sudah tenggelam, matahari sudah tidak nampak lagi bahasa kita, maka saat itu iblis dalam keadaan yang sangat kuat. Ketika matahari tenggelam itu, maka ada dua waktu dia. Kita
ada 3 waktu kita dilarang salat. Ketika terbitnya matahari, ketika matahari sedang berada di puncak sebelum zuhur, dan ketika matahari tenggelam. Sebelum selesainya tenggelam, itu waktu kekuatan iblis. Ketika kita beribadah saat itu, maka kita seolah-olah sedang memuja iblis, menambah kekuatan iblis. Ketika manusia menyembah dia semakin kuat. Maka kita dilarang salat waktu itu. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, hendaklah kalian menutup pintu-pintu rumah kalian. Masukkan anak-anak kalian dalam rumah-rumah kalian ketika waktu menjelang maghrib itu. Mungkin kita hari ini melihat kebalikannya. Ketika menjelang maghrib, orang datang ke pantai laut semua, mau lihat sunset katanya. Ini waktu yang dilarang kita untuk memberikan pemujaan kepada iblis. Jangankan kita sekedar bersenang-senang, beribadah pun tidak boleh waktu itu. Jangan berikan sesajen kepada iblis dalam bentuk ini. Jangan kuatkan iblis waktu itu. Maka pulanglah, bahasa kita. Mungkin saat ini kita sudah tidak sama seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu kita, di kampung-kampung kita masih banyak pohon-pohon besar, masih gelap, mungkin masih cepat. Orang ketika bawa anak-anak maghrib masih di jalan, ketika malam hari dia akan menggigau, diganggu oleh iblis ini. Mungkin hari ini karena sudah waktu sudah terang, tidak banyak lagi pohon-pohon besar, tempat berlindungnya iblis itu semakin sempit, dia sudah berada ke laut-laut terus hari ini. Maka semakin jarang orang kita lihat anak-anak mereka menangis malam hari dan seterusnya. Tetapi orang yang membawa anak-anak mereka ke laut dalam keadaan seperti ini tidak akan bisa dihindari hal-hal yang seperti ini. Maka dari itu kita sampaikan kepada anak-anak kita, terutama anak-anak remaja, atau bahkan yang sudah dewasa, sudah punya anak-anak, jangan lagi mendekat ke laut kalau sudah waktu maghrib. Bagaimana kami yang tinggal dekat laut? Yang tinggal dekat laut tidak ada masalah. Bukan mau puja-puja syaitan. Kalau rumah memang dekat laut tidak ada masalah. Tapi jangan sampai begitu masuk matahari kita pun ke laut, kita pun mendekat ke sana, seolah-olah memberikan kekuatan kepada iblis. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, tutuplah pintu-pintu kalian, karena pintu yang sudah ditutup itu, yang sudah dikunci itu, tidak lagi bisa dibuka oleh iblis. Tutuplah bahkan tempat-tempat air kalian, ya, wa ghattul ina'a, kunci tempat air kalian. Bahasa kita hari ini, ember-ember kalian, tempat air itu, ya, wa auqus siqa, dan tutup pula tempat-tempat air berupa cerek-cerek kita hari, tutup. Kemudian Rasulullah mengatakan, andaikan kalian tidak punya apa-apa lagi yang lain, walaupun dengan sekedar kain, dengan sekedar benda-benda pun tidak tertutup semua, tidak apa-apa, baca bismillah. Kalau sudah tertutup, dibacakan bismillah, maka iblis tidak bisa membuka lagi. Kalau hari ini kita di meja-meja makan kita, ada berupa tempat tutup meja itu yang dia bisa masuk lubang-lubang angin, itu tidak ada masalah. Bacakan bismillah, walaupun dia ada lubang-lubangnya, syaitan tidak bisa masuk lagi. Hadirin yang berbahagia, maka dari sini salah satu di antara ketika iblis pulang, dalam hadis yang lain mereka menceritakan kepada raja iblis, hari ini saya tidak mendapatkan tempat di sisi manusia. Mereka masuk rumah bacakan bismillah, mereka menutup air-air mereka, mereka makan, mereka baca bismillah, maka saya tidak mendapatkan apa-apa di sisi mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk orang-orang yang selamat daripada fitnah syaitan tadi. Dan mereka mengatakan bahawa inilah orang-orang yang rugi. Artinya syaitan itu mendapatkan kerugian, dan bahkan mereka akan menjadi kurus ketika mereka tidak bisa makan, tidak bisa tidur di rumah kita. Hadirin kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, fattakhidhuhu aduwa, jadikanlah syaitan itu sebagai musuh kalian, jangan jadikan mereka sebagai sahabat kalian yang bisa menggoda kalian. Maka kita kembali lagi kepada tadi, dua hal ini yang menggoda kita. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Janganlah kalian ditipu oleh dunia dan jangan ditipu oleh syaitan. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabda yang lain tentang bagaimana kita kehidupan kita ini, karena Allah mengatakan tadi, inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu pasti.
Kita yang hidup pasti merasakan kematian, dan kita pasti merasakan bagaimana fitnah kubur. Maka Rasulullah mengatakan, hendaklah kalian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza tashahhada ahadukum fasta'id billah. Ketika kalian sedang salat tasyahud akhir, hendaklah kalian mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada 4 perkara. Yang pertama, min azabi jahannam. Yang kedua, min azabil qabr. Yang ketiga, min fitnatil mahya wal mamat. Yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 perkara ini mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lindungi kita daripada azab neraka dan daripada fitnah kubur. Karena itu pasti terjadi. Setiap orang masuk kubur, maka akan datang malaikat akan bertanya kepada mereka. Dan itu pasti terjadi. Ketika kita menghadapi hari mahsyar nanti, kita pun akan menghadapi hal yang sama. Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki anak Adam, siapapun mereka yang pernah hidup di dunia ini. Mereka akan ditanya daripada arba. Hatta yus'ala an arba, akan ditanya 4 perkara. An umurihi fima afnah, ditanya umur kalian, kemana kalian habiskan selama hidup kalian. Apakah 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, kemana kau habiskan umur itu? Oh, saya sibuk dengan pekerjaan ini. Ditanya, apa yang kau kerjakan dengan umur itu? Kau diberikan jabatan, apa yang kau lakukan dengan jabatan itu? Kau diberikan harta, apa yang kau gunakan itu? Ditanya 4 perkara. Yang pertama, umur, kemana kau habiskan? Wa an jasadihi fima ablah. Tubuhnya yang kuat, kemana dia gunakan itu? Dalam riwayat yang disebutkan bahawa wa an syababihi, daripada masa mudanya itu, kemana dia habiskan? Apakah dia sibuk dengan membesarkan badannya saja? Atau dia termasuk golongan yang mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat perlindungan pada hari kiamat nanti? Di antaranya adalah para pemuda yang hati mereka terikat dengan masjid. Mereka sibuk di masjid terus, kehidupan mereka dengan masjid. 5 waktu di masjid. Setiap waktu mereka pasti salat berjamaah. Termasuk orang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ditanya, wa an ilmihi madza amala bih. Ilmunya, apa yang dia laksanakan dengan ilmunya itu? Apakah dia mengamalkan ilmunya? Dia mengajarkan orang lain? Karena siapa yang memiliki satu ilmu saja, diajarkan orang lain, maka itu memberikan manfaat kepadanya ketika hidup dunia dan akhirat nanti. Sekalipun dia sudah meninggal dunia, selama ilmu itu masih diamalkan, orang yang diajarkan lagi orang lain, mengajarkan lagi orang lain, terus mengalir, maka pahalanya terus mengalir kepada dia. Maka para ulama banyak sekali menuliskan kitab-kitab, mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah, menyampaikan ilmu hingga sampai kepada kita, bahkan generasi akan datang. Ini sesuatu yang mendatangkan manfaat kepada mereka. Yang terakhir ditanya, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Ditanya harta, dari mana mereka dapatkan dan ke mana dia infakkan. Kalau umur nak ditanya dari mana umurnya, karena umur itu Allah yang berikan. Kalau ilmu juga itu anugerah Allah Subhanahu wa taala, tapi harta ditanya dari mana kau dapatkan? Apakah dari cara jalan yang halal atau sebaliknya? Apakah kau dapat daripada perdaganganmu atau kau mencuri dari orang lain? Apakah kau menjual jabatanmu atau karena kau mendapatkan hakmu saja? Apakah kau memeras orang lain atau kau sekedar kau mendapatkan hasil perdaganganmu? Akan ditanya dari mana kau dapatkan itu. Kalau ada harta curian, harta yang haram, maka tempatnya neraka. Dan ditanya, wa fima anfaqah, ke mana dia infakkan? Ke mana dia bawa harta itu? Apakah hartanya untuk keluarganya, diinfakkan jalan kebaikan ke masjid, tempat-tempat pendidikan, atau sebaliknya dia hamburkan hartanya untuk berjudi, untuk narkoba, atau untuk berfoya-foya? Seperti anggaran kita pertanyakan anggaran negara kita. Kemana mereka bawa anggaran mereka? Akan ditanya semua itu. Oh, ini bukan harta kami, ini harta negara. Harta kamu ditanya, harta negara pun ditanya. Kemana kau kelola harta itu? Kemana kau bawa harta itu? Akan ditanya, diperiksa. Kalau hari ini kita lolos di legislatif, lolos di KPK, tapi para malaikat mereka menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, tidak akan pernah lolos.
Maka dari itu gunakanlah anggaran dengan baik. Akan ditanya tanggungjawabmu itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Ayyuhan nas, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.